الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما وبالعلم النابر يا علم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمرته في الدارين آمين. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa terus kita tak bosan-bosannya memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, nikmat yang tak tertinggal tanpa kita meminta. Nikmat itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam semoga terus tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Allah memberikan kita sehat walafiat. Kita berada di penghujung bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Untuk hari ini insyaallah kita tidak melanjutkan fikih yang kemarin karena kita menghadapi bulan Ramadan. Kita membicarakan tentang puasa bulan Ramadan atau kita mengambil barakah kitab karangan Abu Ya Guru Kiai Haji Syukur Yunus tentang Asrarus Shaum, tentang rahasia-rahasia puasa. Mudah-mudahan tuntas hari ini. Bila kada tuntas kita sambung Sabtu kaina bulan puasa. Cuma bulan puasa atau kada kawah kemarian. Insyaallah bulan puasa Sabtu kaina mangkawanya kada kawah tuh tak kawahnya. Besokan jam 9 menyakawa kada kawah kada kawahnya kada kawah mengawakan. Karena mun kamarian nyamanannya guring kayaknya atau udah jadi besokan Sabtu insyaallah tuh sekali dahulu nyerta selanjutnya tuh mudahan ada umur dan sebagainya. Langsung aja Sabtu kaina kada bahalat kita lah. Sabtu kena langsung aja. Jadi kita khusus membicarakan tentang rahasia-rahasia puasa, mengambil barakah karangan kitab Abu Ya Guru Muhammad Syukri Yunus Martapura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya puasa itu wajib lawan kita bertaat. Puasa itu diwajibkan bukan hanya kita tetapi seluruh umat manusia mulai zaman bahari kala. Mulai zaman bahari puasa itu. Jadi kada ada lagi bantahan puasa itu kada wajib. Artinya puasa itu wajib bagi beriman muslim, beriman dan berakal serta sehat dan tidak terhalang dengan uzur. Maka dengan puasa itu jalan mencapai takwa. Nah kan kita rancak kalau orang khutbah, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah aja. Nah jalannya yang paling lakas sampai itu adalah berpuasa. Takwa itu paling lakas sampai. Ada di antaranya juga orang nama amalakan supaya penduitan, supaya sugih dan amalannya puasa. Cuma kita ini puasanya ngalih, yaitu puasa Senin dan Kamis.
itu bila orang tuh mau sugihnya tuh sugih banget ya. Nah jadi ada amalan tuh puasa Senin Kamis ya. Bila Senin puasa, bila Kamis puasa. Belum menyuruh Jepang juga oya-oya kawai ya. Artinya kan ilmu dari itu. Nah, adanya itu obatnya. Salah satu ikhtiarnya adalah sebab ulun rancak terkumpul bubuhan nang sugih-sugih banget gitu. Nah bukan sugih waraja, sugih banget. Nah sugih banget kan sugih-sugihan lain lah. Nah, sugih banget tuh ada kaitungan lagi duit sidin, duit mencari duit gitu. Nah itu nang sugih. Ada kita masih tenaga mencari duit. Nah orang nang sugih itu duit nang mencari duit. Itu amalannya adalah puasa sunnah. Amun wajib itu sudahnya kada tinggal. Nah kita kayak hendak nang nyaman, nang wajib aja kada tunai, tahun tadi aja belum bayar. Bayar ya itu ya ini, cuma bertambah bayar dam lah. Ini lewat bulan Saban kalau nih. Nah ada hutang 2 hari, puasanya dikodok 2 hari, bayar dam 2 kali, beri makan fakir miskin. Barangnya dari salitar beres. Niatnya nah dari makan beres aku bayar dam puasaku. Bukan berarti bayar dam puasa adanya ada yang berpendapat demikian, bukan. Bayar dam tetap, puasa tetap. Itu bagi nang puasa amun nang toha kada. Nah kayak julak-julak kita misalnya nang umur 70-an, sidin puasa besar kada kawa. Nah itu sidin bayar dam ya sidin. Isok aja aku minta beres sebentar, aku bayar dam, aku udah puasa jadi aku udah kau itu kan apa karena sudah uzur. Nah uzur begini kuat masih itu ada awak tetap wajib mengqadha dan bayar dam bila lewat sampai kan sampai lewat Sa'ban lewat nisfu. Nah ini sudah lewat nisfu, sudah seminggu lah. Nah jadi mana ada utang bayari puasanya. Nah, misalnya 3 hari lagi puasanya diqadha, bayar damnya dibayar juga 3 hari 3 liter. Cuma jangan langsung 3 liter. Hari ini sehari julung sebutir, esok julung pulang sate. Mandak titir sugih nang tatai rumah. Itu 3 hari memberi 3 liter. Cuma berniat nah aku bayar dam. Nah itu nah bayar dan kiparat bahasa kita itu bayar denda. Dendanya apa? Lalai kita, lalai lah larut, baik basing haja atau kita kada basing haja. Nah, basing haja itu bisa juga tahu ya kain pas larut kada basing haja itu kada ingat lagi perasaan satu naik tahun tadi padahal kada. Nah perasaan seperti itu. Nah jadi puasa itu adalah menuju takwa yang paling pas kita. As-shaumu nisfu sabri, puasa itu separuh sabar. Jadi orang puasa itu memang harus sabar, melatih sabar. Panasnya jaya derita, uyuhnya jaya derita, karingnya rapongan dakawaai, ngaranyakin puasa. Ya kalau ngaranyakin puasa, karena puasa itu separuh kesabaran. Wa qala alaihi salam as-sabru nisful iman, puasa itu separuh iman. Nah, bila orang kawa puasa itu menandakan iman, menandakan kita iman kepada Allah. Karena puasa ini adalah ganjarannya hanya Allah yang membalas, kada ada nilainya, kada ada hitungannya. Amal salawat masih ada 1 dibalas 10, 1 dibalas 100, 1 dibalas 700. Tapi kalau puasa itu kada ada hitungannya. Wa ana ajzi bihi ijar Allah Ta'ala. Aku nang membalasnya. Artinya bila Allah membalasnya tuh kada ada nilainya, kada ada hitungannya, saking banyaknya dong. Amun disambat 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat masih ada hitungannya. Nah ini kada ada hitungannya. Wa ana ajzi bihi jar Allah Ta'ala. Aku nang membalasnya. Kenapa ya? Karena puasa itu betul-betul bersih. Kada ada nang tahunya kalau puasa itu, kecuali kita bepada. Aku mau puasakan aja, aku puasa.
Seharusnya kan dosa pada bungkusakan aja. Kayak itu. Puasa aja biasa aja dah. Tahap pertama ya kalau kerancakannya kena orang kada lagi nakonnya si dintu aja pasti bungkusakan dia orang. Nah paham orang pokoknya aja bila hari Senin aruhan atau hari Kamis si dintu aja bungkusakan dia aja. Nah, orang sudah tahu. Kedua apa lagi beliau sudah kenal. Nah, kayak ulun bahari ulun kada makan ayam getaran sini ini hampir dah jadi bilang orang patut nada haruan jorang padahal makannya sudah ayam tetap haruan juringi orang karena orang tahu dah bahari menuju tahun marit kada tahu juga bahari hampir kada ketahuan juga itu tuh artinya biasa pemulaan tuh biasa aja lo pekerjaan kebaikan tuh model semacam padahal kan orang ria padahal kan orang ujub kada apa-apa gawe terus nah gawe terus keakhirannya kayaknya ampe nah kayak itu jangan takutan ria lalu kada menggawe akhirnya kada tergawe aku aja hendak aja tulakan majelis sejarah kini padahal kan orang belum makanan udah tulak kada apa-apa marah orang padahal tulak makanannya ada apa-apa jangan ada makanan tuh jangan ada tulakan tuh ya kada apa-apa marah aja orang nyambet nembanding tuh tulak namun kada tulak kada dapat itu aja kada dapat juga kada dapat ilmunya kada dapat nasi punya nasi punya kada bermakanan parai artinya dapat makanan rohani dan jasmani dapat rohani dan jasmani karena jasmani kita ini perlu makan rohani kita perlu makan rohani kita itu ya kita nuntut ilmu kita baca amalan tadi tuh kita beri makan rohani kita nih bila rohani kita beri makan nih hidupnya nah bilanya hidup menyala ya kalau lampu bilanya hidup menyala rohani bilanya hidup menyala lalu timbul situ orangnya penyabar lalu di situ timbul orangnya penyantun lalu di situ timbul orangnya pemaaf lalu di situ timbul orangnya kada pemarah kada penyerikan kada panggapan karena hati batin kita ini hidup menyala nah menyalainya tadi ialah kita nuntut ilmu dan ba'amaliyah baca Aqidatul Awam itu menghidupkan roh kita. Aqidatul Awam itu artinya itikat orang awam. Sekurang-kurangnya itikat yang kita hafal ya terhimpun di dalam Abda Ubis itu. Abda Ubis itu karena pemulaannya Abda Ubis lalu kita menyambat baca Abda Ubis. Padahal ngarannya Aqidatul Awam itu ya si Allah ya si Iyang orangnya itu si Allah si Iyang orangnya ngintung aja. Nah sama dengan Aqidatul. Jadi kita menghafalnya kada basilah baca Abda Ubis lagunya nak kayak apa kapan pian bisa mau ubah lagunya kita ubah jangan nuruti ulun asa nyaringnya sedikit kami ringe mun nyaring ulun ngalih pian ubah. Nah, itu boleh. Artinya bila kita hafal artinya rohani kita sudah terpenuhi itikat tauhid kita. Karena orang awam itu sekurang-kurangnya wajib sifat 20 hafal dan lawan-lawannya. Sifat Rasul yang 4 dan jais dan lawannya harus hafal. Nama-nama malaikat harus hafal. Nama-nama Nabi, nama Nabi, abah Nabi, mama Nabi, bini Nabi, anak Nabi harus hafal. Tak kumpul semuanya itu ya di dalam Aqidatul Awam itu, Abdul Bais itu kan. Wallahu mawjudun qadimun baqi, mawjud wujud, qadim kidam, baqi baqana. Qasim wa Abdullahi wa Tayyibu. Nah, Qasim anak-anak Nabi, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah bini-bini Nabi, Hamzah ammuhu wa Abbasun kadza Hamzah paman Nabi. Lengkap semua di sana. Mikalu Israfil wa Israil malaikat enggaklah terkumpul sama
Itu fungsi dari hafal aqidatul awam. Nah, lancar kita itu hafal itu, maka teranglah hati kita. Itu fungsi aqidatul awam. Nah, itu menerangi hati kita. Lalu kita baca amaliyah selanjutnya apa tuh? Ratib haddad. Nah, ya kalau ratib haddad itu ujar guru kita, siapa yang membaca ratib haddad, Allah jauhkan daripada bala bencana 3 pal ke kanan, 3 pal ke kiri, 3 pal ke muka, 3 pal ke belakang. Di sini membaca 3 pal ke sana. Nangguhan haji pal 10 membaca 3 pal pulang ke sana berjauhnya. Nangguhan pal 13 3 pal pulang berjauh ke sananya. Seberataan membaca kada mau ketambannya singgah. Keluar udah tamban. Nah, itu fungsinya membaca ratibul haddad. Nah, adapun kita menakib Sayyidah Khadijah, itu pertama kita membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Wajah Rasulullah, anna uhibbu man yuhibbuha. Aku mencintai orang yang mencintainya. Nah, siapa yang mencintai Khadijah, aku cintai juga lawannya itu. Nah, maka kita hendak dicintai Nabi Muhammad. Nah, jadi suluknya, arti suluk itu jalan mendapatkan dicintai Rasulullah. Salah satunya adalah kita membaca manaqib, apalagi bulan Ramadan. Anda di ulun rencana hendak Ramadan istirahat rencana. Cuma kegenangan amaliyah kita nih manaqib Siti Khadijah, maka bulan Ramadan tuh bulan sidin. Asa sayang tadi itulah. Nah, asa sayangnya tuh biar kita taruh minggu pertama barang dahulu lah. Nah, minggu pertama barang dahulu. Nah, itu namanya kita menghidupkan rohani kita, lalu menyala. Nah, itu rohani kita. Bila rohani kita tuh hidup, biar kita meninggal, kita dikubur, jasad kita kada akan hancur karena rohani kita bisi. Iya, nah orang yang dikubur setahun, 2 tahun, 10 tahun dibongkar, jasad sidin kada hancur. Karena apa? Karena bisi. Kayak benih bisi, biar dipajal dalam tanah, kada buruh, malahan tumbuh. Tapi pun benih hampa dibuat di tanah, buruk juga. Ya kalau, nah artinya jasad kita ini kosong, meninggal kita seminggu jadi apam. Kenapa jadi apam? Itu orang menuju hari hingga makanannya apam. Artinya apa ya? Kamir. Makanya makanannya apam. Itu jadi orang berhari. Kenapa bila menuju hari ada apa? Itu mengingatkan, jamaah nang dikubur nah jadi ini kita pang bersiap kada supaya jangan jadi kayak ini. Nah, falsafahnya ada kita ada apa aja berebut. Maka 7 juga lah. Itu falsafahnya tuh. Nah, panabukan gitu. Mensa minggu mbah meninggal situ datang seikong kedah kon petatainya menabuk. Paling kada halat 3 ikong kenabuk. Pak nyubeleh nya. Minyaknya. Nah, itu tuh. Kenapa tadi? Ya kosong tadi. Nah, jadi kita isi batin kita, termasuk kita majelis kayak ini, kita bawa kumpulan kayak ini, kita bawa amaliyah baca ini, amalan yang diberi guru-guru kita bawa korobur, kita berdataan. Ulun gini mau benar pian datang tuh ulun tak baca juga berjamaah. Jangan pian kedatangan, kadang baca sorangan ulun di sini hari siang. Ada mungkin ulun sorangan duduk sini baca sorangan. Baca ratib haddad. Jadi alhamdulillah tenang kita berkumpulan seperti itu, menghidupkan rohani kita supaya kita hidup. Nah, itu namanya makanan batin kita. Nah, sedangkan makanan yang zahir tadi makanan jasad kita. Nang kita ngaji ilmu rohani kita. Nah, jadi sabar itu nisbul iman. Puasa separuh sabar, sabar itu separuh iman. Jadi orang puasa itu harus sabar. Jangan mengeluh panas, jangan mengeluh dingin, jangan mengeluh dengan pekerjaan. Ketika kita di bulan puasa lalu disibukkan dengan pekerjaan, itu ujian Allah.
tahan kada kita kada meninggalkan perintah Allah puasa, tahan kada. Nah, artinya asalkan kita ada niat akan tahan. Ini semua itu tergantung niat. Seberat apapun pekerjaan yang kita kerjakan, apabila kita memang berniat puasa, pasti tahan puasa itu. Sebaliknya kalau kada berniat, biar bersahur, hati itu kalau hendak puasa, nambi ini mau takan nasi, padahal lagi ini kada hendak kada puasa esok, biar yang talah sarangsang sidin, besokan gitu, lama orang dia, karena memang dari awal kada hendak puasa. Nah, tapi kalau dia dasar hendak puasa, biar kada bersahur, pian ada contohnya ya kalah. Biar tak ilang tuh minum banyak setigok korma sebiji, karena hati dasar hendak puasa, tahan puasa. Jadi semuaan itu bawaan dari hati kita. Nah dari niat, nah itulah disabar, itu disebut dengan sabar di dalam taat. Nah ini kan sabar itu ada dua, sabar dalam musibah, sabar di dalam mengerjakan taat. Namun dalam sabar dalam musibah itu ya kita dapat musibah sabar ya, aku juga sabar, dakwai sabar. Ini sabar dalam taat, termasuk kita berpuasa. Musim tanam, ini musim tanam merahatannya nih. Nah, sadang aja menghemat sudah tatap sampai bulan puasa. Tatap tak bulan puasa juga aja. Nah, sabar ya. Sabar di dalam mengerjakan taat ibadah kepada Allah. Jangan sampai gara-gara pekerjaan lalu kada puasa. Anu guru aja berusaha mencari wajib, puasa wajib juga aja namanya didahulukan. Ya. Gawi keduanya. Sama pada wajib, puasa wajib, berusaha wajib juga. Nah kayak itu tuh. Nah. Jangan, artinya ikhtiar kita melaksanakan puasa itu niat dulu tak begawi ke perumahan. Amun sudah sampai ke perumahan tuh dasar nang kada kawajua lumpuh dah, tando apa aja. Ayo kamu buka lagi, ada apa lagi? Artinya sudah berusaha hendak puasa sudah. Jangan nang susubuhan sudah besango. Hari ini aja kada kawa puasa aku aja. Jam 11 kan naik ya kalau niat memelihara puasa. Jangan mulai besokan besango. Hari ini aku nyata kata kawa puasa aja. Nang turun aja berlima. Kada kasongkalan aku aja nak bene. Tetap ikhtiar. Karena itulah kewajiban yang Allah berikan, itu yang disebut dengan sabar di dalam taat ngarannya. Sabar di dalam taat. Sabar dalam taat. Nah, itulah ujian lawan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alladzi nafsi bi yadil khaluq bi bamisaibi atyab 'inda min riqil miski. Rasulullah bersabda, demi diriku di hadapan dengan genggaman Allah, mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak harum kasturi. Nah, artinya orang berpuasa itu montongnya babau. Artinya bila montong babau bulan puasa itu jangan minder, jangan dicela. Karena harumnya mulut berpuasa itu di sisi Allah tuh harum pada minyak kasturi. Artinya ada di antaranya orang nang berpuasa itu supaya jangan berbau, iya nang kumur batang hari sikat gigi apa aja montong berbau, jangan lihat pada orang aja, jangan menhandak juga bermasker. Ada masker Allah ciptakan, pasang masker supaya jangan nah, jangan sampai membuangi bau puasa lalu bersikat gigi batang hari. Nah, sebelum tang hari kada apa-apa, boleh besokan boleh, dengan syarat jangan tatagok. Dengan syarat jangan tatagok. Ada satu ulama mengatakan jangan berudul. Bila berudul ada rasa. Nah, ada rasa itu yang bisa membatalkan
puasa bila tatagok lah. Nah, cuma kebanyakan itu bisa tatagok juga. Bisa tatagok juga gitu nah. Nah jadi mau hendak juga itu nama orangnya. Cuma sayugianya kedusagin biar jasa seinguh-inguhnya sampai sore. Karena di hadapan manusia aja nah itu di sisi Allah lebih haram daripada minyak kasturi. Nah, makanya oleh karena itu mungkawa bulan puasanya jangan dapat hendak bergaul. Kita ada cium untung kawan. Jangan dulu bergaul kayak itu nah. Cuman nang bagi pelayan masyarakat ada kawan nang bagi di kantor semua ketemu pandiran orang nang untung nang apa kemaan ya kalau ada desepan dipandiri ada desepan yang dilayani biar berpandir juga jauh jaraknya jauh nah, mau di kantor bah depan parkir ruangannya basi maginya nah wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani farhatun indari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang berpuasa itu dua kesenangan, satu kesenangan ketika berbuka, satu kesenangan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Senangnya orang yang berbuka itu luar biasa, gembiranya orang berbuka puasa itu lebih gembira lagi ketika dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Naumus shaimi ibadatun. Nah, puasanya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, makanya orang bahari guring aja. Puasa guring lebih suka sampai kemarian. Bujur tuh bisa bujur ibadah, jadi ibadah. Nah, cuma sayangnya pang kada mengaji. Nah, itu nara. Sayangnya pang kada begawi. Sambil mengaji, sambil begawi. Jangan sampai ketika kita berpuasa lalu mengurangi aktivitas yang lain kayak biasa. Kalau bisa tuh sama aja kita puasa kah kada kah sama. Nang kita gawi itu kadada perbedaan. Nah makanya membiasakannya itu ya kita puasa sunat. Sudah terbiasa puasa sunat orang kan tahu lagi pada kita tuh puasa. Padahal kita puasa, orang kada tahu pada kita tuh puasa. Karena kita sudah terbiasa memposisikan diri kita tuh kayak orang kada puasa, padahal kita puasa. Karena sudah terbiasa. Ininya kada terbiasa, iya nang lamahan tuh berjalan pindah mengaliwai, apalagi hari pertama magang. Aduh, aja magang aja uyuh banget. Ini kada terbiasa. Nah, sudah terbiasa, apa lagi? Jadi guringnya ibadah. Apalagi ibadahnya begini. Nah, guringnya aja ibadah. Likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Tiap sesuatu itu ada pintunya ibadah itu puasa. Nah, ya kalau bila beribadah itu membuka pintu ibadah-ibadah yang lain. Tapi bila makan itu pintu tidur, pintu malas beribadah. Bila makan itu pintu tidur, pintu malas beribadah. Tapi bila puasa itu rajin mengaji tuh, karena anak goreng gak mau juga guliat bawa aja mengaji dua lembar ngantok tak. Dua lembar ngantok tak. Nah bila ngantok guringnya semangat ya nyapar lapar terbangun pulang ngaji pulang. Nah bagus tak kayak itu manfaatnya parut lapar. Sama kita subuh, orang yang akan mudah bangun guring subuh itu bilanya kada makan malam. Tapi bila makan malam bilang hampir 100% mantul. Apalagi makannya gencang, apalagi makan gencang. Nah sama pian nang ada gejala kencing manis, malam jangan makan. Malam jangan makan. Kuncinya malam. Bila malam tuh mulai habis maghrib sampai malam itu malam dah. Hendak makan juga jam 5 setengah 6 tuh paling lambat. Malam udah usah lagi makan. Aku udah makan gak aja. Udah makan limping 2 piring. Sama makan limping tuh sama. Nah, apalagi limping bergula. Berhembur gula sama
Nah, jadi jangan makan malam. Sama orang nak tahajud amalnya, orang nama amalkan rutin salat tahajud itu jangan makan malam. Ini terbangun mudah malam nyaman, mudah bangun tahajud. Tapi bila makan malam langka, mau terbangun tuh langka. Bisa aja terbangun sesekali, banyak nangkadanya. Nah, jadi itulah asbab kita bila tak bangun malam. Jadi pintunya adalah puasa, pintu ibadah. Jadi ibadah apa aja? Qala sallallahu alaihi wasallam lil jannah babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumi. Nah, di surga itu ada satu pintu surga, ngaran pintunya tuh ar-rayyan ngarannya. Kada boleh masuk surga lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Nah, orang nampak puasa masuk surga lewat pintu rayyan ngarannya. Nah, masuk tuh orang pemuasa aja. Itu adalah janji Allah, orang bertemu dengan Allah atas balasan puasanya. Hendak bertemu Allah tuh. Nah, karena apa yuk? Karena yang bertemu Allah itu lebih nikmat daripada surganya. Bertemu Allah tuh lebih nikmat daripada surganya. Surga tuh nyaman, tetapi bertemu Allah itu surga tuh tidak ada apa-apanya. Makanya dalam ulama tasawuf kita tuh beramal jangan mencari surga, jangan hendak masuk surga, jangan. Kada boleh kejar nurut ilmu, sembahyang, puasa, hendak masuk kada boleh aja, tetapi itu masih kelas bawah. Kenapa kelas bawah? Ada yang lebih tinggi daripada itu, apa? Ridha Allah Ta'ala. Bila dapat ridha Allah, surga itu dapat. Tetapi bila karena surga bertemu Allah belum tentu dapat. Nah, bila bertemu Allah, kenikmatan surga itu hilang. Kada ada apa-apanya surga itu. Kayak apa aja, ulun mencontohkan supaya paham lah. Nikmatnya bertemu Allah itu lebih ganal daripada surga. Ibarat pengantin orang kawin, jujuran nawai ini jenah nang talarang 50 juta. Kada je pun talarangnya ada larang lagi nang sadang 50 juta jujuran larang kalau. Nah, lalu kawasi A ini mencari duit 50 juta. Lalu dia bertunangan lawan si gadis jujuran 50 juta. Kenapa dia kawal menjujur 50 juta? Karena dia banyak duitnya. Kawalah dia menjujur 50 juta. Nah, sama dengan kita, karena banyak amalnya, lalu kawalah dia masuk surga. Karena dia beramal niatnya hendak masuk surga. Nah, lalu masuk surga. Si Pulan tadi kawin lawan si bibinian tadi, jujuran 50 juta. Lalu diaraklah lalakian ini menunti bibiniannya. Dalam bayangan laki-laki ini mendatangi bibiniannya karena jujuran 50 juta, pasti bayangannya ranjangnya nang harat, palaminannya nang bagus, tilamnya, bantalnya, gugulingnya, mewah tuh Bang. Jujuran larang bayangannya, dan itu benar adanya karena larang jujurannya. Terlalu banget amun jujuran larang si pelaminannya nang murah. Ya lah, jujuran 50, pelaminan 5 juta aja menyewa. Terlalu. Nah, karena jujuran larang, pelaminannya ranjangnya pasti nang mewah juga. Nah, itulah dibenak oleh anak si Pulan tadi. Masuklah dia ke rumah bibiniannya, lalu dia melihat kamarnya tadi bagus, subhanallah, sesuai jarinya nih, ranjangnya bagus, pelaminannya bagus, jujuran larang 50 juta, sesuai aja. Masuklah dia ke dalam kamar itu. Ibarat manusia masuk ke dalam surga. Nyaman kah di surga? Nyaman, jarang surga ini. Sesuai sudah bujurkah janjiku orang yang bertakwa masuk surga, wahai umatku, ya Allah Ta'ala, bujur aja.
adakah lagi nang kurang Allah Ta'ala ya penduduk surga kadada lagi ya Allah nyaman benar kami rami benar dalam surga ini. Nah, itu seperti laki-laki dia masuk ke dalam ranjang kamar melihat bangunan yang bagus. Nah, lalu setelah dia masuk ke kamar, ternyata laki-laki tadi melihat di dalam ranjang ada bibiniannya gadis nambungas pacarnya tunangannya tadi. Terlihatlah ia dengan gadis itu, melihatlah ia. Kenapa? Karena dibukakan hijab, dibukakan pintu kamar ranjang, lalu dia mendekatlah dengan bibiniannya tadi dan melihatlah cantiknya, rupanya luar biasa bininya tadi. Nah, sama dengan seorang masuk surga, lalu Allah Ta'ala ada lagi yang lebih harap daripada surga ini. Sekarang lihatlah wajahku yang laisa kamitslihi syai'un. Lalu Allah Ta'ala membuka hijab, dibuka Allah Ta'ala hijab. Lihatlah wajahku wahai penduduk surga. Maka penduduk surga tadi melihat wajah Allah Ta'ala, maka hilang kenikmatan surga, tidak ada lagi nikmatnya memandang zat Allah. Nah, sama dengan laki-laki tadi, ketika dia masuk ke kamar melihat bininya nang bungas, inya kada mikirakan lagi ranjang, inya kada mikirakan lagi guguling, inya kada mikirakan lagi tilang. Pagutnya bininya sudah malam pertama inya guling gugur ke guguling udah tahu lagi inya ranjang do runtuh kah kada pakai lagi nang ini jinya nang punku sudah. Nah, itulah nikmatnya orang dalam surga ketika Allah melihat zat Allah nang laisa kamitslihi syai'un, nang kada ditampayakan di dunia ini kecuali di dalam surga. Lalu berapa banyak lama orang memandang zat Allah itu tergantung khusyuknya kita sembahyang di dalam dunia, tergantung berapa lama kita ma'rifatnya dengan Allah di dalam dunia. Ada yang melihat Allah di surga itu sekejap, karena di dunia kan bisa khusyuk sembahyang. Ada yang sejam, ada yang 2 jam, ada yang seharian, ada yang 2 hari, ada yang sebulan, ada yang selawasan. Itu dikumpulkan sejak kita usia baligh sampai kita meninggal, berapa persen kita ma'rifat kepada Allah. Mulai kita sembahyang khusyuk, dan di luar sembahyang kita ma'rifat mengenal Allah. Nah, makanya jarul-jarul hadir kita tuh bila berjalan ingatakan Allah dan menjalankan. Bila kita mendengar ingatakan Allah dan mendengarkan. Bila kita nyaman, Allah yang menyamanakan. Bila kita dapat sakit musibah, Allah menyakitkan musibahkan. Semuanya ingat dengan Allah. Nah, itu makrifat kita dengan Allah. Makrifat itu dikumpulkan. Berapa lama kita totalnya makrifat itu, selama itulah juga kita nanti di surga itu memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perumpamaannya tuh. Mudahan kita paham beradaannya. Nah, jadi surga itu bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi nang masuknya itu lewat pintu raya ngarannya. Jadi orang nang kada puasa, kada kawan masuk surga lewat pintu raya itu. Pintu nang lain nama nakah. Pintunya ada 8 lah. Nah, pintu raya adalah itu. Nah, pintu raya ini nah hebat, langsung melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya guru-guru bahar itu amalan sedina paling hebat itu ya puasa. Karena awal kita puasa biasa, puasa mutih barang dulu awalnya. Puasa mutih itu puasa makan makanan nang kada benyawa sehari dahulu. Cuma malakan ya. Nyakawan sehari kita berapa hari adalah mencoba puasa mutih. Nang puasa mutih nang makan nang kada menyawa ada deh. Nah, sayuran, pisang, buah, jangan diwakaring. Diwakaring menyawa. Hintalo pang aja. Maka kada hidup lagi. Nah, hintalo termasuk menyawa juga.
Jadi latihan puasa mutih dahulu itu supaya marajinakan kita beribadah, marajinakan membersihi roh kita. Nah, siapa kawa? Nah, belinya kawa puasa mutih itu dulu. Puasa mutih itu makan dia lah, cuma makannya kada nang benyawa tadi. Nah, bila sudah kawa itu hanya kita puasa bujuran nang babuka dan basahurnya makan nang kada benyawa. Abah guru sekumpul tuh riwayat sidin 10-an tahun puasa mutih itu deh. Basahur kurma lawan banyu dingin, babuka puasa kurma lawan banyu dingin. Sangguplah kita. Lama orang ya Allah, malah manis bener kita mulai benyutih bakas puasa, apalagi makan bingka manis bener bingkanya. Orang puasa mutih itu nangkawat babuk besahur kurma, babuka kurma itu menandak jadi wali. Nggak jadi tahu ilmunya barang kita ya Allah. Nah, jadi abah guru tuh sesuai sidin makam sidin tuh tinggi, sidin dasar sanggup menggawi nang kayak itu, dasar kawa sidin menggawi nang kayak itu. Kita ada sanggup. Nah, makanya sidin dibukakan Allah Taala tuh hijab. Sebelum balik sidin sudah bertemu dengan Rasulullah, sudah bertemu dah. Nah, karena sidin bersih di sidin tuh. Makanya salah satu bersih jadi makan nang kada banyawa. Nah itu nah halal tuh kita makan dulu, nah halal tuh. Nah tambah nang kada banyawa apalagi kita makan nang kayak ini begini ya. Jadi kita tuh hendak bertemu Rasulullah tuh jauh benar, sangat jauh. Cuma jangan juga putus asa. Tetap kita berusaha berikhtiar. Ini orang nak bertemu Rasulullah tuh jadi guru kada mau langsung lawan Rasulullah, kada mau dulu. Awal-awalnya tuh kita udah mimpi guru-guru dahulu. Awal-awalnya tuh, bahkan awal-awalnya itu bukan hanya sehari dua, bahkan mungkin jaraknya setahun 2 tahun. Bila kita mimpi hingga bertemu lawan guru si anu, mimpi bertemu lawan guru si anu, mimpi lawan guru si anu. Guru-guru jadi dulu. Kainannya katuhukannya hanya dengan Rasulullah. Kada mau orang mimpi Rasulullah langsung kada mau. Karena kita bukan siapa-siapa. Nah, karena kita syekh murabi kita ada yang ada. Cuma ada pesan abah guru bagi kita nang kada kawa mencari syekh murabi supaya kita tuh dibimbing amal ibadah kita, dibimbing pekerjaan dan gawian kita, dibimbing niat hati dan gerak-gerik hal kita. Wajad sidin amalakan dalail. Saja. Amalakan dalail. Apabila kita jasidin ma'amalakan dalail sehijib sehari toh Senin hijab Senin ya Senin 2 banglah Senin awal dan Senin akhir Rabu ya tamat gitu. Nah menyanyi baca istighfarnya tuh juga nang istighfar nang Jumat Sabtu dan sebagainya tuh kan. Nah itu jasidin itu nang kita nang Rasulullah nang membimbing roh kita tuh, nang membimbing. Jadi pekerjaan kita tuh kada lagi kita tuh bahapal, tapi pekerjaan kita tuh ada nama arahakan. Kadang-kadang kita dalam sudah perjalanan bagaimana bingung, akunya nang ini kan, aku gawe nang ini kan, mamalakan ini kan, mamalakan ini kan. Nah, apabila kita sudah rajin cangkal membaca dalail, Allah memilihkan kita, nang kita pilih itu nang terbaik bagi kita. Apalagi bibinian, maaf nang jumlo lawan nang bujang. Ya Allah, kina nang datang ada si anu handak aja, si anu handak aja. Nang mana nang ku pilih? Ya kalau tak, maka hidupnya jangan sampai salah pilih. Sudah membaca ya kalau amalakan dan semalam Rabbila tazarni fardaw wa anta khairul warisin. Amalakan udah. Bacain tuh. Nah, berapa kali sholat? 40 kali. Kina datang macam-macam tak? Nang pedagang, nang petani, nang tinggi,
nang rendah, nang putih, nang hirang, nang bungas, nang biasa, nang manakah gesanku. Ayo. Bila kita ada amaliyah, Allah membukakan hati kita, jalan kalau ikan mengineh jana. Nah, nang ini kan pilih. Ada orang hendak, amunnya kada baik, tang hati kita menolak aja. Aku dihendak lu aja, aku dihendak. Datang, ada pulang kena saya datang tahun, ada pulang berdatang. Saya anu hendak, amunnya kada baik bagi kita, tang hati kita kada hendak aja. Karena sudah Allah mengaturkan. Tapi bila kita hati kita dasar baik untuk kita, tang tabuka aja hati, tang hakun aja, lawan sidin tuh. Padahal datangnya berduit kada, gagah kada, anu kada, cuma hati. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi bimbingan kita tuh kita mengamalkan dalail supaya ada guru murabbi kita. Mensalam batak mengulantuan guru antara Assalamualaikum ya. Salam apa aja guru? Guru maaf aja ulun terpilihkan daun pian. Ada orang tak ulun ya B3. Nama ulun pilih jangan. Kadang pengalaman itulah. Jadi intinya mencari guru murabbi itu seperti itu. Amalkan dalail dan salawat lawan Rasulullah. Karena kita ini nanti sama dengan guru kita juga memilih guru. Jangan sampai karena nafsu. Kadang-kadang kita memilih guru itu bisa karena nafsu. Bila karena nafsu itu nafsu tadi itu kan. Tapi bila kita memilih guru yang bagus, insya Allah membawa kita kepada beramal, beribadah, bukan kepada dunia. Nah, mengarahkan kita tuh, nah membawa kita beramal, beribadah. Bila salah pilih tuh, karena kita kada tahu siapa yang terbaik bagi kita untuk kedepannya yang mananya. Nah, jadi bila ada nama Rabbi, guru kita itu, lalu guru kita adalah yang bimbing, yang membimbing kita. Nah, itu dulu lah. Adakah nang ada nah hendak bertakon? Silahkan dulu. Sebelum pian ada bertakon, ulun ada di WA. Nah, orang bertakon, apakah membatalkan puasa saat menghirup obat sesak napas? Karena sesak napas kadang-kadang kambuh. Nah, ada orang takut. Jika kita tuh meminum, menghirup inhaler yang ternyata. Nah, apakah batal puasa orang yang menghirup obat sesak napas? Nah, jawabannya adalah orang yang menghirup itu adalah hukumnya batal karena itu termasuk ada benda. Nah, terkecuali dalam keadaan memang kada kawa puasa, memang harus menghirup itu, maka dianjurkan kada puasa. Tapi kainannya tetap di qada juga itu. Tetap di qada juga. Sama dengan bibinian nang betianan. Betianan itu jangan sampai gara-gara puasa lalu kandungan ada sehat. Dianjurkan kada usah berpuasa. Apabila dia khawatir dengan berpuasa kandungannya lalu kurang gizi, lalu kandungannya kurang asupan gizi, lalu jarawayah ini dibadakan orang karangnya stunting. Stunting. Maka ibu-ibu kadang-kadang hakun halus pun udah nggenal. Kalau genal ngalorakan ngalih. Nah, gitu tenang. Nah, jadi intinya bila ayat bacaan mengganggu lebih baik kada usah. Karena agama pun demikian menganjurkan. Bila orang hamil mengkhawatirkan anak dalam kandungan itu berbahaya, lebih baik kada puasa. Ada apa-apa? Buka aja.
makan secukupnya lah kayak itu nah. Jadi kita sudahnya hanya dibayar dia kada. Karena memang itulah sunnahnya. Kadang-kadang maaf malah ibu-ibu ini kadang-kadang jadi kuliah berbuka tuh kayaknya aja kan kagawi juga pulang aja. Mana begeduhan aja apa ini. Ya itulah ujian sabar deh ya Bapak ya. Makanya ibu-ibu itu kada usah bergawin lain. Gitu aja sabar gedo anak itu aja kewajiban utamanya itu nah. Gawean-gawean lain yang kayak tolak kasana tolak kasini itu kan kada wajib itu kan itu nah. Intinya yang penting menjaga kesehatan di dalam. Jadi sebenarnya agama kita itu mudah. Cuma kadang-kadang kitanya nah mudah itu lalu kita seakan-akan kita ngalihkan gitu nah padahal boleh. Nah, sama dengan orang bepergian. Itulah perjalanan lebih daripada 90 pal. Itu boleh kada puasa. Cuma andai puasa lebih bagusnya kaunya tahan. Wa antasumu khairul lakum, kau puasa lebih bagus. Nah, cuma andai kada puasa kada apa-apa. Cuma tetap dibayar seperti itu. Nah, jadi intinya orang yang menghirup obat sesak napas saja hukumnya batal apabila dia menghirup. Nah, termasuk berukuk. Berukuk itu kan menghisap fokus kalau lah. Ada dan menghisap kalau makan rukuknya ada aja. Menghisap. Karena fokusnya itu berbeda kelihatan terabang. Nah, isapan inhalar juga sudah ada. Karena ada rasa tadi itulah. Ada rasa masuk ke dalam ini hidung ke dalam sini itu. Nah, mencium minyak angin nah jadi tak. Jadi tak. Makanya dianjurkan puasa itu kalau bisa aja berminyak harum mungkin jangan juga terlalu padat. Kalau menyalangsang sekadarnya aja. Ini ada minyak harum nang keras ada kalau nang baunya nang menyengat bener ada kayak itu dan minyak angin itu sama aja. Hati-hati itulah karena bisa membatalkan puasa. Nah, tapi ada satu ulama yang mengatakan, ada juga yang mengatakan makruh gitu. Nah, ada juga yang mengatakan makruh. Jadi menurut imam yang lain, andai memakai juga cuma pakailah dengan wangi-wangian yang di bawah kadarnya, artinya harumnya tuh kadar nang menyalingit gitu. Nah, nang harum menyalingit. Ini ada parfum tuh orang baju nang, makanya harganya kan lain, ngarannya sama. Ini tak murah aja, ini kadar jadi kering orang. Sama dengan minyak harum pian ada orang pernah ngarannya mizian ngarannya. Kalau di Makkah larang benar berapa ratus, hampir 400.000 nilainya duit kita. Isinya paling 10 gram. Dipakai hampir seminggu kan hilang. Kuatnya tuh. Sekali beli ke kampung ada yang menjual juga murah ada 200. Tapi beda sekali dipakai sehari dua hari hilang. Karena kadarnya itu beda. Kadarnya itu beda seperti itu. Sama dengan minyak wangi itu. Nah, jadi mang babik tuh kedapih pun juga orang berpakaian minyak harum dan sebagainya. Makanya bulan puasa itu terlalu sederhana lah kita seperti itu. Silakan yang lain kalau ada yang bertanya. Ada mikrofon lah, ada kan anak bana. Mikrofon. Nah, lo nada, kalau ada hendak belakang sana tuh. Orang mengerjakan akhirnya tahap khusus. Zikir 7 laksa. Zikir 7 laksa itu bisa kita tabung. Kita pian mengamalkan zikir 7 laksa. Nah, pian ngabiritan misalnya pian sehari 1000 70 hari lalu 70.000 itu bisa pian niatakan untuk siapa. Bila pian niatakan untuk pian baca doanya, untuk pian. Bila pian niatakan untuk orang, untuk witan, pian bacakan doanya untuk witan. Doa nang untuk orang itu sama doa nang dibaca kita zikiran di masjid. Nah, tenang. Allahumma inna qad halalna hazi tahlilati wa rasulillah ruhi sya'nu bin sya'nu. Bila gasan kita sampai gasan kok gasan kok Allah Ta'ala maha tahu aja gitu lah.
Nah, amun jamaah di Pal 6 ulun hari Selasa selang bulan sekali juga majelis kayak ini jam 2 juga sampai jam 4, cuma biasanya belain habis majelis, habis berbacaan berzikir 7 laksa. Jadi sekali pertemuannya 1000, jadi bertahan besango. Nah 1000 jadi kena besango tali menggandir orang tilam tuh, nah kan halus sadangnya tuh ada lincar. Jadi sebuhol 1000, sebuhol 1000. Jadi sekali majelis 1000 seorang. Nah jadi berapa kali majelis sudah. Jadi ulun persilakan hendak menggawi seorang di rumah nambah boleh. Alhamdulillah bulan tadi ada sudah nang tuntung anak guru aja. Ulun tuntung sudah seorang 70.000 kayak paduannya. Ulun pimpinakan baca doa sudah selesai bertahan. Nah jadi tali yang sudah dijarat tadi di bohor itu berwasiat lawan anak, bila aku meninggal ini bohor nang ku bacakan ini nanti buatakan di bukan di dalam kubur di dia lapisan anu lah, lapisan kaci dan barang lapisan pertama kedua buat jadi dalam itu akan menjadi saksi. Batu bisa juga, batu itu 7 biji aja. Batu itu kan kadang jika 7 laksanya. Nah kalau tak banang gandiran tadi itu kan situ 70.000 kita anuan amal ya kita. Nah urun marina saya ke paninian bahwa siat urun sadar ini dan nolak ini di pemak bunipah bahwa siat dah dah komatis penilah disiden kena buatakan ampun kon nah dipakai manakin anak ada masih dan negara hilang. Nah kita nah ada bahwa siat disiden bilang meninggal disiden kena kami ngatakan disiden buatakan nah jika dijolak sakon nah artinya bersama seorang. Amun kita ada zikirannya bagus juga, cuma jangan berharap di masjid. Jangan berharap di masjid. Maaf ulun lah bujurnya bitung yang hadir pada malam ini jadi 500. Jadi kita berzikir aja misalnya 100 salawi seorang. 100 salawi itu atau 135 itu amun rata 135 mesti ada nang kadang aja aja ngantuk kan apakah kita kada tahu manusia banyak aneh. Nah, artinya ibarat itu dihadiahkan orang juga bonusnya gitu. Mun kita bisi seorang lebih bagus kita bisi seorang. Jangan berap pemberian orang walaupun orang beri juga alhamdulillah. Pian tuh sudah bisi beres diberi orang beres himong. Ya kalau pian tuh bisi makanan diberi orang pulang himong sama dengan itu. Jadi alangkah bagusnya kita itu juga bisi seorang. Nah, bila sudah kita hanya baca, bila sangat bisa bawa ke sini menokan baca doanya kayak itu tenang kesan seorang. Jadi dibaca duduk kada polah tasbih baca zikir la ilaha illallah la ilaha illallah 1000 jarak cari tasbih nang ada anunya tasbih kan doa tasbih nang halusnya nang 10 tenang 10 kali putaran 1000 kena jarak ditali anda diranjang di kamar kita kan jaga gitu. Nah sebelum guring tasbih baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha oleh 1000 jaga sebelum guring tenang kan nang bagus tuh sadang tali gandiran deh orang menggandir tilam menggandir tilam orang mulah tilam tok ada tabularah amun tali nilon marlon bisa tabularah nyalicin kayak itu nah itu di Pala 6 lah sini lu kada mau mulai lagi kebanyakan acaranya di 2 jam kita nah zikir tujuh laksanya itu sekitar 20 menit lah 1000 tuh rata-rata gitu. Cuma di sana amaliyah ini kan ada amaliyah auradun nabi asana baca abda ubis baca yasin hanya abda ubis langsung aja lagi baca kitab tangkihul qaul hanya zikir ada kita abda ubis auradun nabi hanya majelis kita itu sama aja. Kecuali kita di acara lain misalnya anak-anak 1000 itu bareng bisa ya apabila menhandak cuma gini kita jalan akan gitu. 100 lah satu benar 1000 sedang 1000 itu pun lebih 20 menit
Nah, berzikir 1000 kurang lebih 20 menit lah. Pemulaan tuh asal lapah juga Pak. Tapi sudah terbiasa 1000 tuh satu mat kan ada beres lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah bila kita mahir banyak itu khusyuk kita tuh tinggi. Apalagi kita berzikir bagi zikir kita tuh hilang tuh jawab kita dengan Allah. Tapi yang berzikir 100 masih di luar dan masih, tapi sudah lebih pada 500, nah insya Allah nyamuk dan menyangat bisa ada merasa lagi dulu. Hayal dah mulai, hayal dah. Tapi yang berzikir 102 itu masih mawang-awang lagi kita masih gitu. Nah, apabila kawannya iya kalau sorangan ke berjemahkin apabila kah minyak kawan menandak. Melihat akan situasi dan kondisi. Nah, ya, adakah lagi yang ditanyakan? Ya, adalah ya insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah mengabulkan segala hajat kita, menurut kita amal ibadah, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita mendapatkan bulan Ramadan dan kita termasuk hambanya yang melaksanakan kewajiban dan melaksanakan malam peribadatan dan ditunggu Allah Subhanahu wa taala. Baca syair dulu kita. Allahumma mimma 'allamtana rabbi 'alim yanfa'una wa zidna warzuqna wa nisqama innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma fir lana ma yaqtana ma ta'ammadna ma sirrna ma 'alana wa ma ta'lamu bihi minna andal muqaddim andal muakhir la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim.